Perkenalkan, nama saya Notkiani Ardianta Aji dengan NP Mahir 344. Nah, di saat ini saya menjelaskan tentang kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek sendiri itu adalah utang atau kewajiban perusahaan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Nah, kewajiban ini biasanya harus dibayar menggunakan aset lancar seperti kas atau piutang. Nah, di sini ada beberapa contoh kewajiban jangka pendek, antara lain yaitu yang pertama ada pajak penjualan terutang, yaitu pajak yang sudah dipungut dari pelanggan tapi belum disetorkan kepada pemerintah. Yang kedua ada PPN terutang, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar pajak pertambahan nilai yang masih belum diselesaikan. Dan yang ketiga ada pajak penghasilan terutang, yaitu pajak atas penghasilan perusahaan yang masih harus dibayarkan. Yang keempat ada gaji dan upah terutang, yaitu gaji karyawan yang sudah menjadi hak mereka tetapi belum dibayarkan. Yang kelima ada bonus terutang, yaitu bonus yang dijadikan perusahaan kepada karyawan dan masih menjadi kewajiban perusahaan. Dan yang terakhir ada provisi, yaitu perkiraan kewajiban yang jumlah atau waktu pembayarannya belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan terjadi. Perkenalkan, nama saya Intan Alisa KJ Putri Santosa dengan NP Mahir 363. Dan pada slide ini, saya akan membahas tentang pajak penjualan dan PPN terutang sebagai salah satu bentuk kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, pajak penjualan terutang adalah pajak yang dipungut perusahaan dari pelanggan dan nantinya harus disetorkan kepada pemerintah. Sedangkan PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa dengan beban akhirnya ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang 3 perbedaan utama antara pajak penjualan dan PPN. Pertama, pajak penjualan hanya dipungut pada saat penjualan akhir kepada konsumen, sedangkan PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Lalu perbedaan kedua, pada pajak penjualan tidak terdapat mekanisme kredit pajak, sementara pada PPN, perusahaan dapat mengkredit pajak masukan dengan pajak keluaran. Lalu perbedaan yang ketiga ini, pencatatan pajak penjualan relatif lebih sederhana, sedangkan PPN memiliki pencatatan yang lebih kompleks karena melibatkan perhitungan dan pelaporan kredit pajak. Perkenalkan, nama saya Claudia Indah Sugianto dengan MPM Akhir 367. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Kewajiban yang berkaitan dengan karyawan sendiri ada banyak. Contohnya, potongan pajak penghasilan, pajak jaminan sosial, iuran serikat pekerja, gaji dan upah yang masih harus dibayar. Serta ada cuti berbayar, yaitu perusahaan harus mengakui kewajiban atas cuti yang telah menjadi hak atau terakumulasi bagi karyawan. Dan yang terakhir ada bonus karyawan, yaitu bonus yang telah menjadi kewajiban perusahaan yang harus diakui sebagai beban dan kewajiban pada periode berjalan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Octavia Fitriani dengan PM Akhir 376, yaitu provisions atau provisi. Provisions atau provisi adalah kewajiban yang waktu atau jumlah pembayarannya belum pasti. Syarat pengakuan provisi itu ada 3. Yang pertama ada kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya. Lalu yang terakhir, nilai kewajiban dapat diestimasi secara andal. Perkenalkan, nama saya Zafar Alia dengan NPM Mahir 379. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis provisi. Contoh dari provisi yang pertama yaitu gugatan hukum atau litigation, yang kedua yaitu garansi produk atau waranti, yang ketiga yaitu pengembalian dana pelanggan, yang keempat restrukturisasi, dan yang kelima yaitu kewajiban lingkungan. Serta contoh dari garansi yaitu jika perusahaan menjual produk dengan garansi dan diperkirakan akan ada klaim di masa depan, maka perusahaan harus mengakui provisi garansi. Perkenalkan, nama saya Fajar Narendra Praditya dengan NPM Mahir 110. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal pada materi kali ini. Jadi soalnya di sini yaitu PT Maju Jaya menjual produk elektronik sebesar 200 juta rupiah dengan garansi 1 tahun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, biaya perbaikan garansi diperkirakan 2% dari nilai penjualan. Berapa provisi garansi yang harus diakui?
Oke, selanjutnya jawabannya adalah dengan menggunakan rumus menghitung provisi garansi, yaitu provisi garansi sama dengan 2% itu dari garansi per tahunnya, lalu dikali dengan 200 juta rupiah itu dari nilai penjualan produknya, yakni mendapatkan hasil 4 juta rupiah. Jadi dalam jurnal dicatat sebagai beban garansi 4 juta rupiah pada provisi garansi 4 juta rupiah. Oke, dapat disimpulkan bahwa setelah dijelaskan oleh teman-teman saya dari materi chapter ke-13 ini, bahwa kewajiban jangka pendek harus dibayar dalam waktu dekat. Pajak, gaji, dan bonus merupakan contoh kewajiban jangka pendek. Provisi diakui jika memenuhi syarat pengakuan IFRS. Garansi produk merupakan salah satu contoh provisi yang paling umum dalam praktik bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberi wawasan yang lebih kepada semua yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.